dalam catatan sejarah, hanya ada dua jenderal yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangannya. Yang pertama adalah Temujin atau Genghis Khan, seorang pendiri dari Kekaisaran Mongol. Dan yang kedua adalah sang pedang Allah Khalid bin Walid, yang menjadi komandan tertinggi pasukan muslimin. Di sebuah situs Wikipedia menganalisis ribuan jumlah jenderal yang berpengaruh pada masa abad pertengahan. Mereka mencantumkan nama Khalid bin Walid tercatat menjadi 3 besar jenderal terbaik yang berpengaruh pada masa abad pertengahan dengan jumlah 28 kemenangan. Sebenarnya di dalam catatan sejarah Islam, Khalid bin Walid melebihi dari 100 kali peperangan besar dan kecil tanpa sedikit pun mengalami kekalahan melawan Kekaisaran Romawi dan Persia. Namun jelas, yang namanya orang-orang kafir selalu menyembunyikan kebenaran Islam dan menganggap bahwa pahlawan-pahlawan mereka lah yang terbaik. Setelah kemenangan mutlak dari Perang Yarmouk, lantas Panglima Perang tertinggi Islam, sang pedang Allah Khalid bin Walid digantikan posisinya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pergantian posisi Panglima tertinggi Islam ini bukan tanpa alasan. Khalifah Umar bin Khattab melihat kefanatikan kaum muslimin kepada Khalid bin Walid. Mereka beranggapan bahwa jika Khalid memimpin perang, maka kemenangan akan selalu ada di tangan mereka. Khalifah Umar khawatir umat Islam lupa bahwa kemenangan mereka atas peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang jenderal yang tak pernah terkalahkan dengan lapang dada menerima keputusan itu, karena Khalid juga berperang bukan untuk mencari kedudukan dan pangkat, tetapi beliau berperang untuk menegakkan kebenaran dan panji Islam. Setelah kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan instruksi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membuka kota Damaskus. Damaskus sendiri adalah salah satu kota tertua di dunia yang dihuni sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Kota Damaskus demikian megah dan makmur, dikelilingi 7 pintu gerbang utama yang luas dan tinggi, yang dibangun pada masa pemerintahan Romawi. Tata letak kota Damaskus sangat indah. Rumah, istana, gereja, teater, akademi, dan kuil-kuil tertata dengan baik. Pasukan Islam pun bergerak membawa 20.000 pasukan menuju benteng Damaskus yang terkenal sangat kuat. Benteng tersebut memiliki beberapa lapis pertahanan dengan tembok batu setinggi 6 meter, serta dikelilingi parit yang sangat dalam, dan ditutup pintu gerbang yang sangat kuat. Setibanya di kota Damaskus, Abu Ubaidah langsung melakukan pengapungan dan menempatkan tiap jenderal di depan pintu gerbang yang telah ditetapkan. Setiap jenderal di gerbang memiliki 4.000 sampai 5.000 pasukan di bawah komandonya. Gerbang Thomas dijaga oleh Syurahbil, gerbang Jabiyah dijaga oleh Abu Ubaidah, gerbang Faradis dijaga oleh Amr bin As, gerbang Kaisan dijaga oleh Yazid, gerbang utama dijaga oleh Rafai bin Umair, dan didukung langsung oleh sang pedang Allah Khalid bin Walid. Sedangkan pasukan Romawi yang berlindung di dalam benteng dipimpin oleh seorang panglima kawakan bernama Thomas, yang merupakan menantu langsung Kaisar Heraklius. Para mujahidin menghantam benteng dengan menggunakan persenjataan berat dan sejumlah manjanib, sebuah ketapel pelontar ukuran besar. Kaisar Heraklius yang berada di Antioquia, ia mengirim pasukan bantuan yang diperkirakan berjumlah sekitar 12.000 orang. Mendengar kabar tersebut, Khalid mengirim Rafai bin Umair dengan membawa 5.000 pasukan. Mereka bertemu di utara jalan Damaskus. Namun pasukan yang dikirim oleh Khalid telah terpukul mundur oleh jumlah pasukan Romawi yang banyak. Namun sebelum Romawi dapat mengalahkan pasukan Muslim, Khalid membawa 4.000 pasukannya bergerak membantu pasukan yang tertekan dan berhasil menghancurkan pasukan Romawi sebelum mereka sampai ke Damaskus. Setelah menyadari bahwa tidak ada bala bantuan yang akan datang, Thomas memutuskan untuk keluar benteng melancarkan serangan balasan. Di sana dia dihadapkan oleh Syurahbil dengan pasukan sekitar 5.000 orang. Selama peperangan itu, mata kanan Thomas terkena panah yang mengakibatkan mereka mundur kembali ke benteng. Pada saat malam hari, Khalid dan Kokok memutuskan untuk menyerbu gerbang timur bersama sekelompok tentara yang pemberani, berenang menyeberangi sungai yang dingin, hingga mereka sampai di sisi kota yang tiada banyak dijaga tentara musuh. Khalid dan Kokok menyandarkan tangga di tembok dan menaikinya. Sesampainya di atas, Khalid bertakbir
memberikan isyarat kepada pasukannya yang masih berada di luar untuk bersiap-siap menyerang. Kemudian Khalid dan Qaqqa berhasil mengalahkan penjaga gerbang dan membuka pintu untuk pasukannya masuk ke dalam benteng. Ketika Thomas melihat bahwa hanya tentara Khalid yang memasuki kota, Thomas mencoba menyelamatkan pasukannya untuk terakhir kalinya. Dia mengirim utusan untuk berbicara dengan Abu Ubaidah dan menawarkan untuk menyerahkan benteng dengan damai dan membayar jizyah. Berita ini langsung dikirim ke semua komandan pasukan muslim. Abu Ubaidah menyatakan bahwa perjanjian damai harus dihormati. Kota Damaskus telah menyerah melalui perjanjian damai antara dia dan Thomas. Damaskus akhirnya dapat ditaklukkan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khilafah Islam berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah. Wilayah pertama yang ditaklukkan adalah Damaskus, sedangkan penaklukan kedua berhasil membuat Yerusalem berlutut di hadapan kepemimpinan Islam. Kedua penaklukan tersebut dicapai dengan pertempuran yang dipimpin Panglima Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, yang tak pernah terkalahkan dalam setiap peperangannya. Wallahu a'lam.